Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulillahil karim. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi pada hari ini teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan lagi, memberikan kita umur lagi untuk senantiasa memperbaiki diri kita, senantiasa memperbanyak amalan-amalan kita, berbenah diri kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan untuk junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena beliau yang begitu mulia, yang begitu mencintai kita, sehingga beliau telah membawa kita dari zaman yang jahiliyah, zaman yang tidak mengenal Allah, ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini teman-teman kita akan membahas satu kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Zahid radhiyallahu anhu. Ini kisahnya sahabat Rasulullah yang jomblo, yang lama menjomblo teman-teman. Sahabat Rasulullah yang lama menjomblo. Ini Sayyidina Zahid radhiyallahu anhu. Jadi kisahnya pada waktu itu Zahid sedang sibuk mengasah pedangnya, pedang yang biasa digunakan untuk berperang bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mendatanginya teman-teman sekalian. Rasulullah mendatangi dia. Rasulullah memberi salam. Lalu Zahid terkejut melihat Rasulullah datang menemuinya. Dia menjawab sama Rasulullah. Lalu bertanya, wahai Rasulullah SAW, kenapa engkau mendatangiku di sini? Lalu Rasulullah menjawab, wahai Zahid, aku sudah lama melihatmu sendiri. Aku sudah lama melihatmu selalu sendiri. Apakah kau tidak berniat untuk menikah? Kata Rasulullah. Lalu Zahid ini menjawab, ya Rasulullah, sungguhnya aku juga ingin menikah ya Rasulullah. Tapi aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya harta, aku tidak punya sesuatu yang bisa aku pergunakan untuk melamar seorang. Lalu Rasulullah menjawab, jangan kau pikirkan itu dulu. Yang aku tanyakan sekarang, apakah kau mau menikah? Gitu. Lalu Zahid ini menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menuliskan surat, menyuruh salah satu sahabat untuk menulis surat. Rasulullah menyuruh salah satu sahabatnya menuliskan surat di situ bahwa itu adalah permintaan Rasulullah untuk menikahkan Zahid kepada seorang saudagar kaya. Putrinya saudagar kaya itu ingin dilamarkan untuk Zahid. Itu isi suratnya. Jadi dalam surat itu Rasulullah katakan, aku punya sahabat bernama Zahid
yang akan mengantarkan surat ini kepada engkau, kepada saudagar itu. Zaid ini aku tunjuk untuk melamar putrimu, kata Rasulullah dalam surat itu. Setelah surat itu jadi, Rasulullah berkata kepada Zaid, wahai Zaid, antarkanlah surat ini kepada saudara kaya di negeri sebelah. Antarkan surat ini kepada dia. Dia punya putri yang cantik jelita, pintar, kaya raya. Antarkan surat ini ke sana. Zaid ini berkata Rasulullah, ya Rasulullah, apakah benar saya yang harus mengantarkan surat ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, antarkanlah surat ini. Lalu Zaid pun berjalan menuju ke rumah saudagar kaya itu. Saudagar yang terkenal kaya, memiliki putri yang cantik jelita bernama Zulfah. Jadi Zulfah ini anak dari saudagar kaya itu yang cantik jelita, kaya raya, cerdas. Bahkan banyak sekali orang yang datang untuk melamarnya tapi belum diterima sama Zulfah ini. Sedangkan Zaid ini teman-teman sekalian, mukanya tidak tampan, tidak tampan. Dia tidak tampan, dia tidak kaya, tapi samina wa ta'na dengan perintah Rasulullah. Dia menaati Rasulullah. Rasulullah katakan antarkan surat ini, diantarkanlah sama dia. Singkat cerita, ketika Zaid ini tiba, teman-teman sekalian, tiba di rumah yang saudagar kaya ini, maka Zaid berkata kepada ayahnya, ayah dari perempuan ini, saudagar ini, wahai saudaraku, aku membawa surat untukmu dari Rasulullah. Aku membawa surat dari Rasulullah. Maka saudagar itu membaca suratnya. Membaca suratnya, lalu terkejutlah saudagar ini. Terkejut dia. Dia berkata, wahai Zaid, apakah benar ini dari Rasulullah? Karena isi surat itu Rasulullah meminta untuk dilamarkan. Untuk dilamarkan Zaid untuk anak saudagar ini, teman-teman sekalian. Untuk si Zulfah ini. Sedangkan Zaid tidak tampan, Zaid tidak kaya. Tapi isi suratnya Rasulullah memerintahkan seperti itu. Jadi kaget deh, kaget orang tuanya Zulfah ini, kaget saudagar ini. Dia berkata, wahai Zaid, apakah benar ini dari Rasulullah? Lalu Zaid menjawab, wahai saudaraku, apakah aku pernah berdusta? Sejak kau mengenalku, apakah aku pernah berdusta? Lalu saudagar ini terdiam dan tidak lama kemudian datanglah Zulfah. Datang Zulfah keluar ke depan pintu, lalu berkata, wahai ayahanda, kenapa wajahmu begitu tegang bertemu dengan pemuda ini? Bukankah lebih baik kalau pemuda ini diajak masuk ke dalam untuk ngobrol di dalam? Lalu ayahnya berkata, wahai putriku Zulfah, kedatangan pemuda ini adalah untuk melamarmu. Lalu Zulfah ini begitu kaget, teman-teman sekalian. Zulfah berkata kepadanya, wahai ayahanda, bukankah kau tahu bahwa berulang kali datang pemuda tampan, pemuda kaya ke sini untuk melamarku dan aku menolaknya? Tentulah aku tidak mau dengan pemuda seperti ini. Mana mungkin aku menerima lamaran pemuda seperti ini? Sedangkan yang datang di sini berulang kali orang-orang tampan, orang-orang kaya. Lalu sempat Zaid ini berkecil hati mendengar kata-kata Zulfah. Lalu Zaid pergi meninggalkan rumah itu. Tak jauh Zaid pergi, ayahanda dari Zulfah ini berkata, wahai putriku, wahai minta maaf. Tadi itu dia disuruh ke sini mengantarkan surat dari Rasulullah. Mengenal kata Rasulullah, Zulfah langsung terkejut, teman-teman sekalian. Zulfah berkata, wahai ayahanda, apa betulkah dia adalah orang yang disuruh oleh Rasulullah untuk melamarku? Kenapa tak katakan dari tadi ayahanda? Begitu kaget Zulfah, teman-teman sekalian. Lalu ayahanda berkata, jadi bagaimana menurutmu? Lalu Zulfah berkata kepada ayahnya, ya ayah, terima lamaran pemuda itu, panggil cepat pemuda itu. Panggil cepat, saya menerima lamarannya. Kalau itu perintah dari Rasulullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, ayahanda, bahwa siapa saja yang menuruti perintah Allah, siapa saja yang taat kepada Rasulullah, maka akan dicintai oleh Allah. Maka seketika ayah dari Zulfah ini mengejar Zaid dan berkata, wahai Zaid, putriku menerima lamaranmu. Begitu bahagianya Zaid, teman-teman sekalian. Zaid langsung berlari menuju ke rumah Rasulullah. Zaid tersenyum-senyum bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, bagaimana Zaid? Zaid menjawab, ya Rasulullah, dia menerima lamaranku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, kalau begitu siapkanlah persiapan untuk pernikahan.
Lalu Zaid berkata, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa. Lalu Rasulullah menyuruh Zaid ini untuk menemui Abu Bakar. Datanglah temui Abu Bakar, temui Utsman bin Affan, sahabat-sahabat Rasulullah yang punya harta. Temui mereka, mintalah kepada mereka untuk persiapan pernikahanmu. Itu kata Rasulullah. Teman-teman hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seketika itu juga Zaid ini langsung menemui Abu Bakar dan Utsman bin Affan, meminta dari mereka untuk persiapan pernikahan, diberikanlah beberapa dirham untuk dia. Lalu Zaid langsung pergi ke pasar dan berbelanja persiapan pernikahan dia malam itu. Malam itu juga, malamnya dia akan menikah. Jadi siangnya langsung Zaid ke pasar belanja. Ketika selesai belanja, dia pulang ke masjid. Alangkah terkejutnya dia melihat banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah yang berkumpul di masjid itu. Lalu Zaid berkata, wahai sahabat, ada apa ini? Kenapa orang-orang pada berkumpul di sini? Lalu salah satu sahabat Rasulullah menjawab, wahai Zaid, apakah kau tidak tahu bahwa hari ini kita akan berperang? Hari ini kita akan diserang oleh kaum Quraisy dan Rasulullah menyuruh kita berkumpul untuk bersiap berperang melawan mereka. Lalu tidak berpikir panjang lagi, Zaid langsung menjual persiapan pernikahan yang tadi sudah dibeli, teman-teman sekalian. Barang-barang yang tadi sudah dibeli sama dia dijual kembali. Dijual kembali untuk dibelikan kuda terbaik, dibelikan kuda yang paling bagus untuk dipakai berperang pada malam itu. Jadi kagetnya dia, sahabat berkata, Zaid, kau tidak usah ikut perang karena kau harus menikah malam ini. Biarlah kami yang berperang. Kau lanjutkan saja pernikahanmu, jangan ikut berperang. Lalu apa kata Zaid, teman-teman sekalian? Kenapa kau menyuruhku untuk tidak berperang? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran bahwa apabila istri-istrimu, apabila keluargamu, bapakmu, ibumu, saudaramu, pekerjaanmu yang kau usahakan, kekayaanmu yang kau kumpulkan menghalangimu dari berjuang di jalan Allah, maka Allah sangat tidak senang dengan hal seperti itu. Seketika itu para sahabat terdiam dan Zaid pun akhirnya ikut berperang, teman-teman sekalian. Melupakan pernikahannya, dia langsung ikut berperang melawan kafir Quraisy. Singkat cerita teman-teman sekalian, perang telah selesai dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Lalu Rasulullah melihat satu persatu sahabatnya yang gugur, yang syahid di medan perang. Lalu Rasulullah melihat Zaid yang telah wafat, yang telah syahid pada hari itu. Rasulullah begitu sedih. Rasulullah mengangkat kepalanya Zaid ini dan menidurkannya di pahanya, teman-teman sekalian. Rasulullah bersedih. Rasulullah berkata, wahai bukankah ini Zaid yang harusnya menikah malam ini? Ternyata dia harus syahid di sini. Dia tidak sempat menikah, dia tidak sempat berbulan madu dengan istrinya. Lalu Zulfah mendengar kabar itu dan Zulfah pun menangis. Zulfah berkata, ya Allah, sekiranya aku tidak bisa menikah dengannya di dunia ini, maka biarkanlah aku menikah dengannya di surgamu nanti. Rasulullah tersenyum pada waktu itu, teman-teman sekalian. Rasulullah tersenyum, lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa kau tiba-tiba tersenyum? Rasulullah katakan, aku melihat bidadari, baru saja aku melihat bidadari yang menjemput ruh dari Zaid ini. Allah mengganti Zulfah dengan bidadari yang jauh lebih cantik daripada Zulfah yang menikah dengan Zaid di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah tidak menyia-nyiakan orang yang mati syahid di jalannya Allah. Allah tidak sia-siakan, teman-teman sekalian. Bahkan Allah menggantikan dengan bidadari yang jauh lebih cantik daripada Zulfah yang akan dinikahinya di dunia. Itu yang membuat Rasulullah tersenyum. Rasulullah memalingkan wajahnya dan berkata, aku melihat bidadari tadi, makanya aku memalingkan wajahku karena aku malu. Aku melihat bidadari itu menjemput ruhnya Zaid dan dijadikan istrinya Zaid di surganya Allah. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah dari Zaid radhiyallahu anhu ini, bagaimana dia meninggalkan dunia, meninggalkan kenikmatan dunia untuk membela agama Allah. Seperti janji Allah, Allah tidak menyia-nyiakan dia. Allah sama sekali tidak menyia-nyiakan dia. Dia wafat dalam keadaan syahid, Allah ridho kepadanya, dia pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah dari Zaid radhiyallahu anhu ini, teman-teman sekalian, bisa kita ambil hikmahnya. Bagaimana dia yakin dengan janji-janji Allah dalam kitab Allah,
Dia yakin apa yang Allah janjikan itu pasti terjadi. Dan dia sama sekali tidak memikirkan dunianya, tidak memikirkan kenikmatan dunianya jika panggilan perang di jalan Allah itu datang. Semoga kisah ini bisa kita kesalkan dalam hati bagaimana kecintaan kita kepada Allah nomor satu kan daripada kecintaan kita kepada dunia yang sama sekali tidak ada harganya di mata Allah. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari saya pribadi. Saya mohon ampun sama Allah kalau saya ada kesalahan. Saya masih perlu banyak belajar lagi, banyak minta ampun sama Allah, banyak berkorban lagi untuk agamanya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.